Seorang lelaki bernama Tarjo sore itu sedang menaiki sepeda ontel tua miliknya. Dia terus menyusuri jalanan kecil yang diapit sungai besar dan hutan lebat. Meski giginya tonggos dan badannya sangatlah kerempeng, Tarjo saat itu terlihat tersenyum sambil terus menggoes pedal sepedanya. Hati Tarjo senang bukan main karena hasilnya memancing ikan gabus hari ini sangatlah melimpah. Itu artinya ikan tersebut tak hanya bisa untuk dimakan tapi juga bisa untuk dijual. Tarjo senang, itu artinya uang di celengannya akan kembali bertambah. Dia berharap setelah uangnya banyak nanti, uang itu akan bisa dipakai untuk biaya menikah. Meskipun dia sendiri tidak tahu apakah masih ada gadis di dunia ini yang mau menikah dengan Tarjo yang buruk rupa lagi melarat. Tarjo terus mengayuh sepedanya, hingga kemudian dia melihat seorang perempuan berbaju putih nampak berlari-lari di tepi hutan. Tarjo pun lalu memutuskan berhenti sejenak dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan dia. Rupanya perempuan itu sedang dikejar-kejar oleh beberapa berandal yang sedang tertawa-tawa. Tarjo pun langsung berpikir kalau perempuan itu pasti sedang diganggu oleh mereka. Tarjo sebenarnya kasihan, namun dia sadar siapa dirinya. Tarjo tak punya kekuatan apapun sama sekali. Maklumlah, selain tubuhnya ceking, tubuh Tarjo juga terlihat agak bungkuk. Jika dia sok jago membantu gadis itu, pasti Tarjo langsung dihabisi para preman itu dengan sangat mudah. Tarjo pun akhirnya berusaha cuek dengan perempuan yang terus dikepung dan mulai dipegangi beberapa preman yang haus mangsa itu. Tarjo memilih seolah-olah tidak melihat apapun di sana. Dia kemudian kembali menggoes meski dia bertengkar dengan hati nuraninya sendiri. Hingga kemudian Tarjo pun memutuskan turun dari sepeda. Di saat yang sama, gadis yang sedang dikejar itu sebenarnya tidak sedang ketakutan. Dia malah sedang menjebak para preman kampung itu agar masuk ke dalam hutan. Dia ingin menghabisi mereka yang sudah membunuh adiknya dengan cara yang sangat keji. Mereka telah mencincang tubuh adiknya yang sedang bermain di tepi sungai dekat hutan. Perlu diketahui, gadis ini sebenarnya bukan sembarang gadis, namun dia adalah jelmaan ular yang sedang menuntut balas atas kematian adiknya yang juga siluman ular. Dia muak dengan para berandal itu yang belakangan sering masuk hutan dan berjudi bahkan bermabuk-mabukan di tengah hutan. Bahkan mereka juga sering membawa perempuan hingga berhari-hari lamanya di tengah hutan. Sebagai penghuni hutan, gadis itu sangatlah terganggu dengan keberadaan mereka. Apalagi setelah mereka mulai berbuat kurang ajar dan membunuhi ular-ular di hutan tersebut hanya untuk memuaskan kesenangan mereka. Mereka membabat-babat ular dengan parangnya tanpa peduli kalau ular itu pun memiliki keluarga. Hingga kemudian gadis itu terus dikepung oleh 10 preman kampung yang nampak buas. Bahkan mereka nampak tertawa-tawa karena mendapatkan mangsa yang cantik jelita dan molek menjelang malam hari. Baru saja si gadis hendak mengubah wujudnya menjadi ular raksasa yang buas, mendadak seseorang berteriak di belakang mereka. Rupanya dia adalah Tarjo yang datang sambil membawa pentungan dari batang kayu. "Woi, jangan ganggu dia!" teriak Tarjo. Tarjo terus memukuli para preman dengan kayu di tangannya. Beberapa ada yang terjengkang dan berteriak kesakitan. Namun ada pula yang langsung memegangi kayu di tangan Tarjo, lalu menendang perut Tarjo sehingga Tarjo pun terpental. Tapi Tarjo hanya mengaduh sebentar, lalu dia kembali menyerang dan terus meminta gadis itu agar pergi dari tempat tersebut. Sejenak perempuan siluman ular itu nampak kagum dengan keberanian Tarjo. Hingga kemudian saat Tarjo mulai babak belur karena dikeroyok dan tubuh cekingnya diinjak-injak para preman,
sang gadis langsung berubah wujud menjadi ular besar yang sangat ganas. Akibatnya beberapa di antara mereka langsung mati saat dipatuk ular siluman itu. Tubuh mereka langsung membiru dan bengkak terkena racun ular yang sangat mematikan. Hal itu tentu saja membuat beberapa preman yang masih hidup sangat ketakutan. Mereka pun lalu sepakat meninggalkan Tarjo yang kini sudah pingsan dan beberapa temannya yang telah mati menjadi bangkai. Namun baru saja beberapa langkah mereka berlari, mendadak gadis itu telah berubah menjadi asap putih yang langsung menjadi angin puting beliung yang menyapu para berandal tersebut. Alhasil tubuh mereka semua terpental kencang lalu membentur batang pohon dan bebatuan. Tak ada satupun di antara mereka yang berhasil selamat dari amukan perempuan itu. Tinggallah Tarjo yang nampak masih pingsan dan mulai sadarkan diri. Seketika saja ular itu kembali berubah wujud menjadi gadis cantik. Dia berusaha membangunkan Tarjo yang sudah bertaruh nyawa menolong dirinya. Tak lama kemudian Tarjo benar-benar sadar dari pingsannya. Dia kaget melihat beberapa mayat preman yang bergelimpangan dengan wajah dan tubuh yang bengkak serta membiru. Gadis itu lalu mengatakan kalau tadi ada ular besar yang membantu dirinya dan Tarjo dari preman tersebut. Padahal dia sendirilah sang ular buas itu. Gadis itu juga mengatakan kalau dia sangat berterima kasih karena Tarjo telah menolongnya. Dia lalu memperkenalkan namanya dengan sebutan Putri. Tarjo dan Putri pun akhirnya bersalaman sebelum akhirnya berpisah. Putri tersenyum sebelum akhirnya dia benar-benar meninggalkan Tarjo. Tarjo pun melepas kepergian Putri dengan senyum yang sangat lebar. Tarjo pun pulang lalu menjual ikan-ikannya kepada warga. Dia senang karena dia mendapat uang yang sangat banyak. Hingga kemudian dia berpapasan dengan beberapa wanita. Tarjo yang sopan mencoba menyapa mereka, namun yang ada para gadis itu langsung melengos, bahkan ada yang meludah lantaran jijik melihat senyum Tarjo yang mengerikan. Tarjo pun seketika terdiam, dia merasa sangat sedih. Rupanya ada yang melihat adegan itu dari kejauhan. Rupanya Putri yang penasaran dengan Tarjo ternyata mengikuti dan mengintai Tarjo. Dia melihat Tarjo sangat terhina di mata para gadis kampung itu. Padahal jelas-jelas Tarjo sangatlah berhati mulia. Tarjo tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Sejak saat itu Tarjo sering melamun di teras rumahnya. Malam itu Tarjo duduk seperti biasa di depan rumah. Dia terus merenungi nasibnya yang juga belum mendapatkan jodoh. Padahal usianya sudah lewat 40 tahun. Belum lagi ibunya yang bernama Munah terus saja menagih kapan Tarjo akan kawin. Hal itu dimaklumi karena memang Munah hanya punya anak satu, yaitu Tarjo. Tapi mau bagaimana lagi, faktanya tak ada satupun perempuan yang mau menikah dengan Tarjo. Bahkan mereka selalu terlihat jijik melihat muka Tarjo. Selain dia bertampang tonggos dan bungkuk, Tarjo juga berasal dari keluarga yang sangat miskin dan terbelakang. Tarjo memang sedih, tapi dia yakin suatu hari nanti dia akan menikah. Malam itu Tarjo tidur sendiri di kamarnya, namun mendadak dia merasakan kakinya sangat dingin sekali. Bahkan dia juga merasa lubang-lubang angin di kamarnya seperti dimasuki hawa dingin yang sangat deras. Semula Tarjo hanya menyangka itu angin malam biasa. Dia pun segera mengambil sarung dan segera meringkuk di dalamnya. Tapi mendadak muncul angin yang sangat besar. Suaranya menderu dahsyat di kamarnya. Bahkan kamar Tarjo yang berdinding bilik langsung berantakan karena benda-benda yang tergantung dan tergeletak di meja terhempas ke sembarang arah. Namun anehnya, Munah yang berada di kamar sebelah tetap nyenyak dan tidur nikmat seolah tak terdengar apa-apa. Tarjo yang terkesima dengan itu hanya bengong saja saat mendadak ada sebuah angin berputar sejenis puting beliung yang tiba-tiba berdiri dan terus berputar di depannya.
Tarjo semakin tak bisa berkata-kata saat angin itu mulai berubah menjadi warna putih seperti asap yang terus berputar-putar seperti tornado kecil. Hingga kemudian asap beliung itu perlahan berhenti. Tarjo yang lega kembali kaget karena dari balik asap itu muncul seorang gadis cantik memakai baju dan selendang yang berwarna serba putih. Gadis itu lalu tersenyum kepada Tarjo. Beberapa saat lamanya, Tarjo belum mengenali siapa sosok yang kedatangannya sangat menakutkan itu. Namun tak lama dia sadar karena sosok itu tak lain adalah putri yang dia tolong saat dirinya pulang memancing kemarin. Hari pun berganti. Singkat cerita, putri yang iba dengan Tarjo lalu memutuskan mau menikah dengan Tarjo. Munah tentu saja sangat senang karena dia sekarang memiliki menantu yang sangat cantik. Bahkan sejak menikah dengan putri, mendadak Tarjo menjadi orang yang sangat kaya raya. Kambing peliharaannya mendadak beranak pinak sangat banyak. Singkong di kebunnya juga mendadak berukuran jumbo. Tentu saja ini membuat uang Tarjo semakin melimpah karena banyak tengkulak yang ingin memborong dan membeli hasil bumi milik Tarjo. Tarjo merasa putri adalah istri yang membawa berkah dan keuntungan. Tarjo sangat bahagia dan dia berjanji sampai kapanpun akan selamanya menjaga putri. Sementara itu, Munah sendiri bahagia dengan kehidupannya. Dia dan Tarjo yang dulu sering dihina sekarang disanjung dan dipuja oleh warga. Meskipun ada juga orang yang bertanya tentang asal-usul menantunya tersebut. Tapi Munah selalu membela sang menantu di mata siapapun. Hal ini membuat putri merasa bahagia hidup di rumah suami dan mertuanya yang sederhana namun bersahaja. Hingga suatu malam beberapa perampok masuk ke rumah Tarjo. Selain hendak mengambil harta Tarjo yang kini melimpah, mereka juga hendak menculik istri Tarjo yang sangat cantik dan selalu menjadi perbincangan orang-orang di kampung. Namun saat mereka hendak membekap putri yang sedang tidur di kamar Tarjo, mendadak mereka semua kaget bukan main karena ternyata Tarjo tidur dengan siluman ular yang sangat besar. Mereka pun seketika kalang kabur dari rumah Tarjo. Sejak kejadian itu, kabar tidak sedap beredar di tengah-tengah warga. Tarjo dianggap melakukan pesugihan ular siluman yang mengakibatkan hidupnya berubah drastis. Tarjo tentu saja menepis tuduhan itu. Dia yakin kalau istrinya manusia biasa, bukan siluman sebagaimana yang dituduhkan oleh para penduduk. Hingga suatu hari, Tarjo pun setuju saat seorang dukun sakti bernama Mbah Mudakir menantang dirinya agar membuktikan omongan warga. Mbah Mudakir yakin kalau istri Tarjo adalah siluman ular sebagaimana anggapan para warga selama ini. Sementara itu, putri sendiri sedih karena Tarjo dan Munah mulai dikucilkan oleh warga. Mereka takut menjadi tumbal jika dekat-dekat dengan keluarga Tarjo. Putri juga mau saat Mbah Mudakir ingin membuktikan kalau putri bukanlah manusia melainkan seekor ular siluman. Hingga suatu hari, mulailah Mbah Mudakir mendatangi rumah Tarjo bersama warga dan sesepuh. Putri yang saat itu sedang hamil tua anak Tarjo duduk di tengah-tengah halaman. Mbah Mudakir pun mulai membaca-baca mantra yang bisa mengubah wujud asli siapa putri sebenarnya. Sementara itu, Tarjo dan Munah sangat gelisah kalau omongan warga itu benar adanya. Tapi Tarjo mencoba terus berusaha tenang. Warga yang menonton nampak penasaran. Jika memang Tarjo terbukti melakukan pesugihan ular siluman, Tarjo bersedia dihukum secara adat hingga rela diusir dari kampung tersebut. Setelah beberapa jam Mbah Mudakir melakukan ritual, tak ada sesuatu pun terjadi di sana. Putri pun tak menunjukkan reaksi apapun. Dia tetap menjadi manusia sebagaimana yang dilihat oleh mata warga. Padahal Mudakir tertawa-tawa sendiri karena dugaannya benar.
Di mata Mbah Mudakir, putri saat itu sudah berubah menjadi sosok ular besar penunggu sungai di tepi hutan. Namun di mata semua orang selain Mbah Mudakir, putri adalah tetap seorang perempuan cantik meski sedang hamil. Rupanya itu semua karena kekuatan putri yang telah menyihir mata para penduduk. Putri sejak tadi telah membaca-baca mantra agar orang lain tak melihatnya sebagai ular, tetapi sebagai manusia biasa. Alhasil saat Mbah Mudakir sibuk bertarung dengan ular jelmaan putri, warga hanya melihat Mbah Mudakir yang jumpalitan sendiri tidak karuan. Warga yang bosan pun akhirnya memilih meninggalkan rumah Tarjo karena omongan Mbah Mudakir ternyata bohong belaka. Bahkan tak ada yang peduli saat Mbah Mudakir saat berteriak kesakitan karena dililit putri yang sudah menjadi ular. Bahkan Mbah Mudakir meminta tolong karena tubuhnya perlahan remuk dan mulutnya memuntahkan darah. Tetap saja tak ada yang peduli dengan Mbah Mudakir. Penduduk hanya menganggap Mbah Mudakir terkena hukuman alam karena telah menuduh perempuan baik-baik sebagai siluman. Alhasil, tak ada yang mau mendekati Mbah Mudakir karena mereka juga tak mau mendapatkan kutukan karena sempat menuduh putri adalah seekor siluman jadi-jadian. Beberapa hari kemudian, putri tak lama melahirkan anak Tarjo yang berkelamin laki-laki. Munah memperlihatkan cucunya kepada Tarjo yang sedari tadi menunggu di luar kamar. Tarjo tentu saja sangat bahagia melihat anaknya telah lahir. Apalagi sang anak berparas sangat tampan. Namun dia kaget saat sadar ada sesuatu yang aneh di punggung bayinya. Di sana terdapat sisik-sisik ular. Tarjo yang kaget pun hendak melihat istrinya yang masih ada di dalam kamar setelah melahirkan. Namun ternyata putri sudah tidak ada di sana. Tarjo melihat jendela yang terbuka. Dia pun lalu segera melongok keluar rumah. Tarjo mendapati seekor ular besar yang langsung masuk ke semak-semak lalu lenyap di hutan. Putri rupanya sudah tak bisa lagi menjadi manusia jika dia sudah memiliki keturunan dari pernikahannya dengan manusia. Putri pun memilih pergi demi ketenangan hidup Tarjo dan buah hati mereka. Dan cerita pun selesai. Tetap bersabar dan lawan hawa nafsu diri sendiri dan angkara murka dunia. Subscribe channel Layar Berkisah dan aktifkan lonceng notifikasinya karena kita akan segera bertemu di cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa.